warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya muliakan jamaah sholat isya Masjid Nurul Wahdah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus orang tua kita, wabil khusus lagi ayahanda Muhammad bin Utsman yang telah mengawali sambutan tadi dan telah mengizinkan Al-Fakir berdiri di sini. Segenap takmir dan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Dari mana saya ingin memulainya? Saya ingin memulai dari Islam dan iman. Islam artinya keselamatan. Ketika kita memilih Islam, berarti kita memilih lajur atau jalur selamat. Orang yang tak dapat memilih Islam dalam hidupnya, dia sudah dapat dipastikan tidak selamat. Ya, banyak dalam firman Allah, binari jahannam khalidina biha. Dah pasti tidak selamat. Berarti di luar kita dapat dipastikan, dan itu adalah firman Allah yang mengatakan pasti tidak selamat karena tidak memilih jalan Islam. Adapun iman adalah keyakinan, di mana keyakinan itu menentukan letak posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bentangkan jalan selamat, lalu Allah berikan takaran-takaran kepada kita, bagaimana kita bisa meletakkan diri kita sedekat apa dengan Allah. Maka kuncinya pada iman, pada keyakinan kita. Segala sesuatu yang Allah telah mengaturnya di muka bumi ini, Allah pula bisa melakukan apa saja. Itu soal keyakinan kita. Kalau kita yakin segalanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat keimanan ini yang berbeda-beda. Kalau antum tadi Islam, selesai. Tak ada beda. Tak ada perbedaan dalam Islam. Tingkat Islamnya apa? Tak ada. Semua Islam, saya Islam, Pak Haji Muhammad Islam, Pak Mus Islam, yang lain Islam. Oh, tak ada tingkat Islam. Tapi kalau keimanan, barulah kita berada di beberapa level yang berbeda. Ada yang imannya benar-benar setebal baja, yakni adalah iman dengan tingkat yang paling tinggi. Kalau sudah berada di level ini, itu tak ada lagi yang bisa mengubah keyakinan dia. Walau dalam pahit, walau dalam sulit, walau dalam sakit, dia tetap berada di level tingkat keimanan seperti ini. Contoh, Bilal bin Rabah dihimpit batu. Dengan keimanan yang dimiliki dengan level itu, tak merubah keadaan dia. Tak merubah. Levelnya tetap. Dia yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Kemudian ada dengan iman level yang di bawah itu, sedang. Nah, ini sebentar kuat, sebentar kendor, sebentar tinggi levelnya, sebentar turun. Di mana sebabnya? Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, turun naik levelnya. Yazdad bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kalau dia makin taat, dia akan naik. Kadar keimanannya terus naik, bisa menyampai puncak level tertinggi. Tetapi kalau dia kurang taatnya, kendor semangat ibadahnya, maka akan menurun kadar keimanan, tambah lagi pula dengan maksiat-maksiat.
Kalau dia mulai bermaksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maka turun kadar keimanannya, turun semakin tipis, nanti lama-lama menjadi fasik. Ada juga imannya ini baru ujung-ujung kuku. Level ketiga, imannya ini baru ujung-ujung kuku. Itu ditukar dengan Indomie pun habis. Ditukar dengan satu dus Indomie, satu kantong minyak goreng, habis imannya. Level iman seperti itu. Dan ini terjadi pada puasa, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil. Yang Allah panggil beriman, level berapapun keimanannya, dia tetap beriman, masuk dalam seruan ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka nampak jelas di dalam bulan Ramadan ini kita dengan level-level keimanan kita. Orang yang levelnya ujung-ujung kuku pun, atau yang sedang-sedanglah bahkan, itu kalau menjalani bulan Ramadan dari awal semangat dia. Semua orang beriman di awal Ramadan datang meramaikan kegiatan Ramadan itu. Sampailah ke dalam sholat tarawih. Coba kita tidak bisa bohong. Kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampailah malam kelima, itu orang tidak pernah ke masjid pun pergi ke masjid. Betul tak, Bu? Nah, seumur-umur dia jarang ke masjid atau tidak pernah sholat jamaah ke masjid. Begitu tarawih malam pertama, dia paling depan. Dia yang isi saf paling depan. Semangat dia. Walau level imannya rendah, karena dia mendapat seruan orang beriman. Walau level imannya paling rendah, dia tetap dapat seruan. Nanti seleksinya mulai muncul. Yang imannya ujung-ujung kuku tadi itu, habis 5 hari dah mulai tak nampak batang hidung, udah mulai kurang. Yang awalnya safnya tadi penuh masjid ini mulai maju perlahan, maju perlahan. Hilang 1 saf, hilang 2 saf, hilang 3 saf. Makin ujung Ramadan, makinlah terseleksi siapa yang betul-betul tingkat keimanannya paling tinggi. Begitu sudah malam tarawih terakhir, malam 29 kah atau malam 30 kah, yang bertahan di malam itu, di saf terakhir itu, yang masih berada di masjid, yang masih bertarawih, tadarus, setelah itu membaca Quran, masih istiqamah, tidak berubah dari awal Ramadan sampai akhir. Nah, itu yang terseleksi. Barulah tampak siapa yang imannya berada di level paling atas, siapa yang sedang-sedang saja. Ada juga yang sekedar panas-panas apa, Bu? Nah, Ibu yang ngomong, bukan saya. Panas-panas itulah dia. Ini sampai detik ini, kalau malam pertama biasa masjid selevel apa? Sebanyak apa? Penuh enggak masjid nih kalau malam pertama? Penuh kan? Nah, ini dah tinggal ada 2-3 tuku nih. Tinggal 2-3 saf. Habis itu mulai berkurang. Nah, di sini menentukannya. Allah menentukan hambanya pada level-level tertentu itu pada iman. Kalau Islam selesai, tapi iman yang membuat kita bertahan. Di dalam hadis Rasulullah, man shoma Ramadan iman wahtisaban. 2 itu kuncinya. Beriman, dia menjalankan puasa, baik itu siang hari, baik itu malam hari, menghidupkan malam Ramadan. Dua-duanya itu alat kekuatannya itu adalah iman dan ihtisaban. Iman yang membuat dia mampu rutin istiqamah datang ke masjid tarawih. Kekuatan iman dan ihtisaban mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya kekuatan ini, itu tadi. Atau kadar kekuatannya berbeda, itu tadi. Makin lama makin habis, makin lama makin habis. Makin lama makin kendor. Mulai sibuk buat kue, mulai sibuk ngecat rumah,
mulai sibuk cari tambahan duit untuk beli baju lebaran. Itu karena kekuatannya berbeda. Kalau orang yang berdiri dengan iman, ini ada sebuah kisah. Dia habis Quran 70. Dia pergi sholat tarawih. Dia masih muda, kurang lebih di bawah 30 tahun umurnya, masih muda, habis Quran. Masih muda macam saya lah, kurang lebih di bawah 30. Dia habis Quran, dia ikut sholat tarawih di Kabupaten Demak. Itu pernah menggelar sholat tarawih yang selesainya satu khatam Quran. Dari lepas isya macam sekarang ini sampai subuh, ya, sampai subuh baru selesai. Udah mau dekat sahur baru selesai tarawihnya. Satu Quran khatam, dimulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, terus sampailah An-Nas, sampai subuh selesai tarawih, satu khatam Quran. Dia berdiri. Awal-awal masih kuat, tengah-tengah udah mulai goyang kepala lutut dia. Mungkin makin lagi udah masuk tengah-tengah Quran, makin bergegar kepala lutut. Udah sengal dah, pinggang dia dah mulai terik, itunya dah mulai lesu dah. Sementara dia saksikan di sebelah dia ada bapak-bapak umurnya 70 kurang lebih, tetap tegak kuat, juga tidak habis Quran. Sementara dia habis Quran. Al-Quran yang dibaca imam itu dia apa? Orang tua ni tak bergeming dari lepas isya sampai akhir tarawih itu dekat sahur tu masih tegak kuat berdiri. Heran dia. Selesai tarawih ditanyanya, Pak, kok kuat Pak ya? Padahal Bapak umur dah 70 Pak. Saya ini masih muda, belum 30, tak mampu saya tarawih lama-lama kuat seperti itu. Kok Bapak bisa kuat? Apa jawab Pak tua itu? Antum mungkin berdiri dengan kekuatan, kalau saya berdirinya dengan iman. Karena dorongan kekuatan iman, orang tua 70 itu berapa lah, udah tak mampu lagi tenaganya, mampu mendirikan tarawih satu malam penuh sampai subuh karena kekuatan iman. Kalau kita coba-coba berdiri dengan kekuatan kita sendiri, tak dapat kita, tak mampu kita. Yang membuat kita ini semakin lemah, tarawih ini mundur. Sapnya makin hilang, itu karena kita coba-coba berdiri dengan kekuatan. Coba kalau kita kuat dengan dorongan iman, tak perlu disuruh-suruh, tak perlu dicari. Datang sendiri kita ke masjid ini. Nah, kita kepengen memang sholat tarawih. Kapan lagi mau menyelesaikan sholat tarawih? Jangan putus kalau bisa 30 hari sholat tarawih. Tak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Tak nyesal kalau meninggalkan tarawih. Ada coba mau tarawih di bulan Syawal. Oh gila tarawih bulan Syawal. Salat sunat tarawih. Nah, ini apa bulan Syawal salat tarawih. Nah, hanya bulan Ramadan lah kesempatan kita menghidupkan malam. Ada bulan lain yang malamnya dihidupkan seperti itu. Paket koma Ramadan. Jadi soma Ramadan ini koma Ramadan. Hidup bulan Ramadan. Ada tadarusnya, nanti ada iktikafnya. Kalau perlu nanti menggelar sholat tasbih. Tasbih semua hidup tu harus kita kerjakan biar sekali. Sholat tasbih. Di sini ada sholat tasbih tak? Tak ada. Yang sekali sholat tasbih. Sholat tasbih itu perlu tasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Itu pekerjaan para malaikat. Malaikat itu kerjaannya setiap hari cuma bertasbih. Subhanallah walhamdulillah. Daun-daun, pohon-pohon, burung yang terbang, yang tak dapat sembahyang macam kita ni, dia kerjaannya bertasbih. Pekerjaan malaikat. Harusnya kita gelar solat tasbih. Satu rakaatnya 75 kali bertasbih, dibagi di dalam setiap rukunnya. Gelar. Cari malam Jumat, malam tarawih yang pas malam Jumat lebih afdal. Gelar solat tasbih. Habis solat tarawih, solat tasbih sebentar.
dan itu berfungsi untuk kesehatan kita. Kalau berdiri dengan betul, membaca tasbih, maka agak lama setiap rukunnya. Itu berlatih banyak kesehatan yang kita dapatkan, fungsi faedah kesehatan dari sholat tasbih. Ketika kita ruku dalam waktu lama, kalau betul ruku kita itu, maka terasa organ-organ kita terlenturkan, yang lemas-lemas, bingung kita tuh melawan, enak, asing. Itu secara zahiriah, belum lagi secara maknawiyah manfaat dari sholat tasbih. Kalau bisa kerjakan ya, Pak Mus, masjid ini sholat tasbih. Tidak ada tuh orang bergelarkan sholat tasbih selain di bulan Ramadan. Iktikaf tidak ada selain di bulan Ramadan. Tahajud berjamaah tidak ada di bulan selain di bulan Ramadan. Udah kalau bulan lain orang tahajud masing-masing. Kalau ngajak orang tahajud di bulan lain malah dikatakan orang riya. Ya tahajud yo, malah disebut orang riya. Jam 2 subuh buka grup WA, hai udah tahajud semua, ayo kita tahajud. Sombong riya kata orang. Tapi kalau bulan Ramadan malah kita gelar secara berjamaah tahajudnya. Jadi latihan ajang pendidikan untuk bersama kita, biar tahu. Yang tak tahu sholat tahajud tak tahu, yang tak tahu sholat tasbih jadi tahu. Semuanya menjadi ajang pendidikan bagi kita. Nah, ya, intinya iman. Di mana kekuatan iman kita? Kalau iman kita kuat, ya, iman modal menghadapi Ramadan ini iman wahtisaban. Jangan keluar dari konteks itu. Selagi punya iman, dia macam mana pun tarawihnya panjang lebar, kuat. Tadarus Al-Qur'annya tak pernah lewat. Banyak lagi hal-hal yang baik dalam perjalanan Ramadan ini. Nah, ini saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan hadirin hadirat semuanya. Dan ini katanya kalau utumnya menyita waktu, kita sholat tarawihnya yang surah pendek-pendek ya. Ada surah panjang-panjang, bergerak juga nanti lutut Bapak Ibu kan. Jadi kita lihatlah situasinya bagaimana baiknya. Demikian Al-Fakir mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.